Hanya surat Al-Fatihah separuh kedua Allah berjanji mengabulkan semua permintaan dari hamba-hambanya yang mau mengamalkan separuh surat Al-Fatihah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika kita mau mengamalkan separuh surat Al-Fatihah bagian yang kedua, setiap kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi setiap kita membaca surat Al-Fatihah kemudian ingat pada bagian separuh yang kedua, di dalam hati kita ada doa khusus memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, surat Al-Fatihahnya ini tatkala dibaca dalam sholat ataupun di luar sholat, kan kita setiap sholat ini wajib membaca surat Al-Fatihah. Entah itu sholatnya sholat fardu, misalnya sholat fardu 5 waktu, mulai dari duhur, asar, maghrib, isya dan subuh, semuanya membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat. Nah, tatkala membaca surat Al-Fatihah bagian yang kedua, ingat ada tata cara khusus agar kita dikabulkan semua permintaan kita. Nah, bagi orang-orang Islam yang sudah rajin sholat tetapi merasa rezekinya masih sulit, masih sempit, inilah saatnya tatkala kita membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat, ingat ada bagian yang kedua. Karena Allah Azza wa Jalla membagi Solat artinya adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sendiri itu dibilang oleh Allah sebagai solat. Jadi Allah membagi solat menjadi 2 bagian. Kemudian Allah Azza wa Jalla menegaskan tatkala hamba itu mulai membaca bismillah, alhamdulillah, sampai bagian separuh yang pertama, semuanya itu bersifat pujian kepada Allah. Pujian, memuji kepada Allah. Sedangkan separuh yang kedua, ini adalah permintaan. Nah, inilah yang harus dipahami. Mulai dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini semuanya berisi pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian separuh yang kedua berisi permintaan kepada Allah. Sehingga di dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, fa idza qala, apabila berkata oleh hambaku, kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, hadza baini wa baina 'abdi wali abdi ma sa'ala. Tatkala seorang hamba itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, ini antara aku dan antara hambaku. Nah, inilah yang harus dipahami. Maksudnya bagaimana hadza baini wa baina abdi? Karena setelah kita memuji kepada Allah dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang mengurus seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari agama, yaitu hari kiamat, hari akhirat. Kemudian setelah kita memuji kepada Allah, kita diberikan kesempatan untuk memohon segala sesuatu kepada Allah dengan ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah na'budu, menyembah oleh kami,
Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, meminta pertolongan oleh kami. Ingat, ini kami, tidak saya, tetapi kami. Mengapa di dalam surat Al-Fatihah itu bermakna kami, kok tidak saya, walaupun yang membaca satu orang? Nah, ini perhatikan nih. Ini kita dalam hidup di dunia ini kan bukan hanya ngurus diri kita sendiri. Kita punya istri, bagi yang laki-laki nih, sudah punya istri, punya anak, punya tanggungan masyarakat, orang tua, dan lain-lain. Maka tatkala kita membaca surat Al-Fatihah itu diajari oleh Allah dengan menggunakan kata gantinya kami, bukan saya atau aku, bukan, tetapi kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah na'budu, menyembah oleh kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau mana bebas, kami hanya menyembah kepadamu ya Allah, dan kami hanya minta pertolongan juga hanya kepadamu. Nah, tatkala seorang hamba itu mengatakan seperti itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, hadza baini wa baina abdi. Hadza bermula ini baini, yaitu antara aku, wa baina abdi, dan di antara hambaku, wali abdi, dan untuk hambaku, masalah, sesuatu salah yang meminta oleh hambaku. Artinya Allah Azza wa Jalla menunggu dan berjanji. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa saja yang dia minta maka akan dikabulkan oleh Allah. Makanya dikatakan oleh para ulama, separuh Fatihah yang kedua, separuhnya ini mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai selesai, ini adalah janjinya Allah Azza wa Jalla. Permintaan hamba-hambanya pasti dikabulkan, pasti. Oleh sebab itulah, tatkala kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka hati kita sudah mengadukan segala keperluan kita. Hati kita mengadukan segala hajat kita. Maka jangan lupa tatkala kita sholat membaca Fatihah, diingat. Setelah kita membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita betul-betul menyembah kepada Allah dan kita betul-betul minta pertolongan kepada Allah. Minta apa saja pasti diberi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Fa idza qala, lalu apabila berkata oleh hambaku, kata Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala, berfirman oleh Allah Azza wa Jalla, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Hadza li'abdi, ini perkataan ini hadza li'abdi, yaitu untuk hambaku. Lah begitu. Wa li'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa saja yang dia minta, ayo minta apa saja. Oleh sebab itu sekali lagi, tatkala kita membaca surat Al-Fatihah, khususnya separuh yang kedua, hati kita harus hadir. Hati kita menghadirkan segala hajat, segala kebutuhan, permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, maka ungkapkan dalam hati, minta apa kepada Allah, pasti diberi, pasti dikabulkan. Kemudian tatkala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, juga sama. Jadi tidak hanya bacaan yang diucapkan di lisan, tetapi hati juga ikut meminta segala hajat kebutuhannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kalau bisa diamalkan setiap sholat, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa fadilahnya. Tidak ada orang Islam yang miskin kalau memang mampu untuk memahami hakikat surat Al-Fatihah. Akhrajahu Muslimun, akhraja dalam mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim, nomor hadis 395, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Demikian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah, wallahu taala a'lamu bishawab.